meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu.
anak ibu sudah selesai menuliskan keyakinan kelasnya? Sudah, Bu. Baiklah, untuk melihat hasil yang kamu tulis, silahkan kamu tempel ke depan dengan cara berganti-gantian. Silahkan, siapa nih Bu yang pertama mau nempel? Ya, Gio dan Tika, silahkan ke depan. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Radit dan Iva, silakan nak. Lanjut. Siapa lagi? Ya, Aina dan Akil. Ya, siapa lagi anak ibu? Ya, Ica, Ajis, dan Lana, silakan maju ke depan. Iya, enggak apa-apa. Nah, ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang sudah anak ibu tulis tadi. Nah, sekarang dari beberapa pendapat ini kita ambil untuk keyakinan kelas yang akan kita laksanakan di dalam kelas 5. Sekarang silakan anak ibu coba. Gio, tadi apa yang ditulis dalam keyakinan kelasnya? Datang tepat waktu dan mengucapkan salam ketika masuk kelas. Datang tepat waktu dan mengucapkan masuk ke dalam kelas. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang oke? Ya, Radit. Kelas bersih dan sehat. Kelas bersih dan sehat. Ya, silakan siapa lagi? Ya, Ica. Menjaga keamanan kelas dan membuang sampah tanpa disuruh guru. Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang mau buat? Oke, membaca salam. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana kalau kita menuliskan keyakinan kelas yang sudah kamu buat kesepakatannya? Anak itu nggak bisa dikode. Hari ini nggak ada satu. Ini sudah anak ibu buat, ada 10 keyakinan kelas yang sudah anak ibu ajukan tadi. Nah, dari yang 10, bagaimana kalau kita ambil hanya sebanyak 7? 7 keyakinan kelas kita, karena
diambil yang 7? 7. Oke. Melihat anak ibu yang nomor 1 sampai nomor 10. Kamu lihat, kamu baca. Menurut kamu mana yang akan kita ambil? Oke, nomor 1. Bagus. Apa lagi? Menghargai orang lain, boleh. Nomor 3, ya, senantiasa menjadi yang terbaik. Lagi? Hah? Datang tepat waktu, ya. Apa lagi? Ya. Berkomitmen. Oke, apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Dua lagi. Mencintai, ya, boleh. Satu lagi. Apa? Belajar dengan. Oke, nomor 6. Jadi yang kita ambil nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepakat anak ibu? Tiga ini sudah kita lakukan setiap hari? Sudah. Berdoa sebelum belajar? Sudah. Kemudian mengucapkan salam ketika masuk? Sudah. Kemudian mendengar nasihat guru? Sudah. Berarti ini boleh juga, tetapi tidak kita buat ke dalam keyakinan. Nah, sekarang supaya ibu lebih memahami apa saja keyakinannya, kita tulis nomor 1 apa? Ya, nomor 2. Ya, nomor 3. Senantiasa menjadi yang terbaik. Lanjut. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Lanjut. Mencintai kebersihan dan rapi di kelas. Mencintai dan kebersihan. Mencintai kebersihan. Mencintai kebersihan. Dan kerapian di kelas. Lanjut. Belajar dengan senang dan nyaman. Ya, selanjutnya. Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ini kita sepakati. Jam berapa kita datangnya ke sekolah paling lama? Jam 7.00. Jam berapa? Kita jam berapa masuk sekolah? Jam berapa? Jam 7.15 menit. Nah, sekarang peraturan sudah dibuat oleh anak ibu kelas 5. Berarti sudah ada ya. Berarti peraturan ini, keyakinan ini apa kata ibu? Agar diapakan keyakinan kelas kita? Kita sepakati dan tidak boleh dilanggar. Nah, untuk membuktikan bahwa kamu sepakat dengan keyakinan yang telah kamu buat ini, ibu minta anak ibu satu persatu menandatangani kesepakatan kelas 5. Oke? Ini keyakinan nomor 5 itu keyakinan
Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu siswa kelas 5 merasa senang karena sudah terbentuknya keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama guru dan teman-teman. Kami akan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Keyakinan kelas 5 yaitu 1. Selalu bersikap positif, 2. Menghargai orang lain dan barang miliknya, 3. Senantiasa menjadi yang terbaik, 4. Berkomitmen terhadap setiap tugas, 5. Mencintai kebersihan dan kerapian kelas, 6. Belajar dengan senang dan nyaman, 7. Datang tepat waktu jam 7.15 menit. Itulah keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Kami akan melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Baiklah anak ibu, keyakinan kelas sudah kita sepakati dan kamu sudah menulisnya. Ibu berharap kamu bisa mematuhi keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica, tadi Ibu dapat laporan dari guru piket, katanya Ica sering datang terlambat ke sekolah ya? Iya Bu, Menurut ingatan Ica, sudah berapa kalikah Ica datang terlambat ke sekolah? sudah 5 kali Bu. Datang terlambat ke sekolah itu, apakah itu merupakan kesalahan? Iya Bu. Baik Ica, berbuat kesalahan itu manusiawi, tetapi kita sebagai manusia harus mau memperbaiki diri dari kesalahan tersebut. Setujukah Ica dengan pendapat Ibu? Setuju Bu. Nah, Ica datang ke sekolah terlambat itu pasti ada alasannya. Bisa Ica kemukakan kenapa Ica datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering bergadang sambil bermain HP, jadi saya kurang tidur Bu. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tahu Bu, disiplin Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas, apakah itu berbuat kesalahan Ica? Iya Bu. Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar Ica? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk diri kamu? Penting Bu, dalam membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu Bu. Betul Ica, menghargai waktu itu penting, sangat bermanfaat untuk diri kita, seperti menghargai orang-orang lain yang ada di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa peduli terhadap lingkungan. Ya Bu, saya menyesal karena sudah sering terlambat Bu. Saya minta maaf sudah sering terlambat Bu. Ya Ica, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan dengan cara kamu meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan jika kamu datang terlambat lagi? Saya akan tidur cepat dan berhenti untuk bergadang lagi agar saya bisa datang ke sekolah tepat waktu Bu. Nah, Ica, kamu sudah menemukan solusinya bukan? Ibu dan orang tuamu akan berusaha agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang karena waktu pelajaran akan dimulai, silakan Ica kembali ke dalam kelas dan ikutilah pelajaran dengan bersungguh-sungguh. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nalaifa Rizky, kelas 5 SD. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana pada hari ini sudah memberikan kita suatu hidayah, yang mana kita sudah dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Dan tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas karunia dan berkah yang Dia berikan untuk kita.
yang mana pada hari ini kita dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah dapat menghadiri acara pada siang ini, yaitu aksi nyata dari modul 1.4. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang kalimat saya ingin meminta sepatah dua kata pengalaman dari kepala sekolah kita, yaitu Ibu Devi, untuk memberikan sedikit apa yang pernah dipelajari dan apa yang didapat Ibu untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bersama-samanya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat beliau kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Selawat serta salam tidak lupa kita tujukan buat Allah di rumah kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati yaitu guru kita CGP Angkatan 9, itu Guru. Kemudian yang sama-sama dihormati Bapak dan Ibu guru semua yang sudah hadir di ruangan ini. Baiklah, pada kesempatan ini untuk CGP Angkatan 9 SDN 17 Pasar Baru kemudian ini ada 2 orang yang alhamdulillah ini sudah tahap kedua yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Medisna. Yang mana pada modul 1.4 beliau akan menyampaikan yaitu budaya positif. Yang mana dalam budaya positif ini akan mengajak kita semua untuk dapat mengembangkan budaya positif yang sudah menjadi budaya dan sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita ini, seperti 5S, menjaga lingkungan, kemudian tata tertib dan lingkungan yang lainnya. Terhadap nanti kepada kita, kepada sekolah dan kepada murid-murid kita nantinya, sehingga seluruh murid-murid kita dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga memiliki akhlak dan budi pekerti yang dapat anak-anak kita terapkan di lingkungan manapun. Kami berharap di sini kepada Bu Medisna dengan ilmu yang didapat akan membawa dampak yang lebih baik lagi kepada sekolah kita nantinya, terutama kepada murid-murid kita di SDN 17 Pasar Baru. Mungkin hanya itu sampaian kata dari kami. Tetap semangat dan selalu berusaha yang terbaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 17 Pasar Baru atas motivasinya, dan saya mengucapkan dan terima kasih kepada Ibu yang mana telah memberikan kami beberapa nasihat-nasihat yang mungkin nanti insya Allah kami guru di sini akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Baiklah, saya akan mulai dengan aksi nyata yaitu modul 1.4 budaya positif. Saya perkenalkan, nama saya Medisnawati, CGP Angkatan 9 dari Kota Sawalunto. Saya bertugas di SD 17 Pasar Baru Durian lebih kurang 1 tahun. Sebelum ini saya bertugas di SD 03 Luang Panjang lebih kurang 18 tahun. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya sebelum saya lanjutkan kepada aksi nyata 1.4. Pada aksi nyata 1.4 itu saya membuat rancangan tindakan aksi nyata. Rancangan dan tindakan ini biasanya dilakukan pada kesehari-harian di sekolah, baik itu
pendidikan adalah suatu usaha menuntut siswa agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Maksudnya di sini adalah siswa kita adalah ibaratkan seperti seperti kertas yang berwarna putih yang perlu ada coretannya. Nah, pada kertas itu kita akan membiarkan dia untuk memilih warna-warna yang dia sukai. Dengan warna yang dia sukai, dia akan mengisi coretan-coretan kertas dari yang ada pada dirinya. Misalkan anak itu tumbuh dengan rasa ingin tahu, maka kita akan membiarkannya saja untuk memilih apa yang dia lihat, kemudian apa yang dia rasakan. Kita hanya mengikuti alur di mana kita bisa memberikan suatu bentuk. Contohnya mereka ingin menjadi seorang penyanyi misalnya, kita tidak boleh melarang, kita malah menyuruh mereka agar mereka mau mengikuti bagaimana tata cara agar prestasi mereka itu bisa diraih. Nah, kemudian agar tumbuh dan berkembang dengan baik, siswa memerlukan lingkungan yang menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan pribadi yang berbudi pekerti luhur. Di sini adalah itu suatu tanggung jawab kepada diri mereka, bagaimana mereka bisa menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dapat diciptakan melalui pengembangan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang sudah dikatakan oleh kepala sekolah tadi, misalnya dengan cara bersalaman, kemudian memberikan senyuman, itu adalah suatu budaya yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Kemudian budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Jadi di sini nilai budaya positif harus kita terapkan karena siswa ini adalah ibaratkan seorang seperti kertas yang kosong tadi, dia akan mengukir dirinya mau jadi apa dan mau jadi bentuk apa. Tujuannya adalah satu, menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dua, berbagi pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Nah, di sini menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Di dalam kelas, anak kita didik untuk selalu berperilaku yang baik. Di sini, setiap anak mempunyai pembiasaan dan kebiasaan yang berbeda. Dari sanalah kita bisa mengarahkan budaya-budaya positif yang tumbuh dalam diri mereka agar bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Contohnya bagaimana kita bertutur sapa yang bagus, yang sopan antara yang kecil dengan yang besar atau yang tua dengan yang muda. Jadi dalam keseharian tidak ada seperti ketidaknyamanan ya Bapak Ibu ya. Seperti kata pepatah Minangkabau, tahu dengan kata nan ampe, yaitu bagaimana kata melereng, kata menurun, kata mendata, dan kata mendaki. Kata mendaki kita gunakan kepada yang lebih tua, contohnya di sekolah dengan guru dengan kepala sekolah. Kemudian kalau kata melereng, ibaratnya guru laki-laki dan guru perempuan itu bahasanya tidak boleh lepas ya Bapak Ibu ya, walaupun dalam berkelakar. Kemudian kata menurun, yaitu contohnya siswa kita yang lebih tinggi atau yang kelas tinggi dengan kelas rendah. Sementara dengan kata mendata adalah dengan kelas satu kelas, dengan teman yang satu kelas. Nah, di sini ada tolak ukur. Siswa dapat menyusun keyakinan kelas bersama. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan keyakinan kelas. Tiga, terlaksanakan kegiatan berbagi dengan rekan sejawat tentang budaya positif. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, kita ambil salah satu yaitu terlaksananya kegiatan berbagi dengan rekan sejawat tentang
budaya positif, yaitu dengan mengenal kata dan ampek tadi. Kemudian siswa mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita bentuk nanti apabila sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa yang dilakukan di dalam kelasnya. Lini masa tindakan yang perlu kita lakukan adalah: 1. Mengajukan gagasan kepada kepala sekolah. 2. Menyusun keyakinan kelas bersama siswa. 3. Melaksanakan kegiatan berbagi pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. 4. Melakukan monitoring, langkah segitiga restitusi, serta redaksi terhadap pelaksanaan keyakinan kelas. Kemudian memberikan keteladanan kepada siswa dalam penerapan nilai-nilai yang diyakini bersama. Nah, di sini pada tindakan minimasi tindakan ini adalah mengajukan gagasan kepada sekolah. Apapun yang kita buat Bapak Ibu di sekolah ini, ataupun apapun rencana yang akan kita lakukan, haruslah kita sosialisasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Agar kenapa? Agar kepala sekolah mengetahui apa saja kegiatan yang kita lakukan. Karena kepala sekolah di sini adalah sebagai pemimpin, dia bertanggung jawab kepada seluruh bawahan yang ada di instansinya, dan kemudian dia bertanggung jawab kepada pihak yang lebih tinggi, contohnya dinas pendidikan. Jadi kepala sekolah, apapun tindakan yang kita lakukan, haruslah kita mengajukannya dulu kepada kepala sekolah. Kata lain harus mendapat persetujuan. Kemudian menyusun keyakinan kelas bersama siswa. Nah, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, ketika kita akan membuat suatu keyakinan di dalam kelas, haruslah disepakati oleh seluruh siswa dan guru yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian melaksanakan kegiatan sebagai pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat sekolah dan melakukan monitoring langkah segitiga restitusi. Selanjutnya, dukungan yang diperlukan. Setelah kita meminta pertimbangan dari kepala sekolah, kemudian kita akan meminta dukungan yang kita perlukan, yaitu yang pertama dari kepala sekolah, rekan guru, siswa dalam pengembangan budaya positif di sekolah. Yang kemudian dukungan dari orang tua dalam pembentukan karakter siswa di rumah. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan budaya positif di sekolah. Nah, di sini yang pertama kita lihat dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan siswa dalam pengembangan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, dukungan yang diberikan kepala sekolah itu tidak hanya bisa diberikan oleh kepala sekolah, tetapi juga rekan guru. Di sini kita sama-sama berkolaborasi dalam membentuk suatu budaya positif. Kemudian dukungan dari orang tua, karena anak yang kita didik atau peserta didik di sini, kita adalah orang tua yang kedua. Orang tua mereka adalah di rumah. Dengan adanya kerjasama antara orang tua dan wali murid, orang tua dan guru, maka kolaborasi tadi bisa diterapkan dengan budaya positif. Misalkan di sekolah kita mengajarkannya tentang 5S, yaitu senyum, sapa, salam, santun. Nah Bapak Ibu, kalau di sekolah dia datang masuk pagi hari bersalaman dengan guru, ternyata dia di rumah berangkat ke sekolah pun harus bersalaman dengan orang tua. Kenapa? Karena diterapkan dalam 5S tadi. Karena kita berkolaborasi dengan orang tua, sehingga orang tua mengetahui apa yang bisa mereka lakukan di sekolah dan akan mereka laksanakan juga nantinya di rumah. Kemudian sarana dan prasarana. Alhamdulillah di sekolah SD 17 Pasar Baru ini sarana dan prasarana kita cukup bagus. Misalnya di sini budaya positif tentang tapis. Nah, di sini Bapak Ibu, setiap siswa kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 itu setiap harinya setor ayat kepada guru agama, karena di sini adalah membaca tahfiz atau hafalan tahfiz itu salah satu yang diharapkan kelulusan sekolah ini yang terbaik. Alhamdulillah kita masuk 10 besar dari Dinas Pendidikan kemarin.
Nah, itu adalah salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian setiap hari Jumat kita juga melakukan kegiatan yang secara bergantian ada jadwalnya. Misalnya sholat duha, kemudian takdir, kemudian cerdas cermat dalam keagamaan dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah salah satu keyakinan kelas yang dibentuk oleh kelas 5. Pada saat pembentukan keyakinan kelas, sebelum kita memberikan pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita berikan dulu kepada siswa. Kita beri pemahaman apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah motivasi yang ada pada diri mereka sendiri yang harus mereka terapkan sesuai dengan yang mereka sepakati. Jadi mereka yang membuat, mereka menyepakati. Seandainya kalau nanti ada pelanggaran, maka ada konsekuensinya. Nah, di sini adalah keyakinan kelas. Yang pertama sekali adalah siswa kelas 5 diberikan kertas untuk membuat keyakinan dan menuliskan apa saja yang ada ide-ide pada diri mereka. Kemudian mereka tulis. Setelah mereka tulis, nantinya mereka akan mengumpulkannya atau menempelnya ke dinding, atau bisa dibilang ke papan tulis ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah mereka menulis, kemudian mereka menempelkannya, barulah nanti ada keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Di dalam keyakinan kelas yang mereka buat itu banyak sekali ya Bapak Ibu, tetapi kita tidak seluruhnya harus diambil, hanya sebagian saja. Ini adalah keyakinan kelas 5, ada 7. Yang pertama, mereka bersepakat selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Jadi mereka ingin menjadi yang terbaik bagi diri mereka. Kemudian yang ketiga, menghargai orang lain dan barang miliknya. Artinya, apabila mereka meminjam suatu barang temannya, maka mereka akan merasakan barang itu adalah miliknya. Arti kata, tidak merusak barang yang dia pinjam dan menjaga barang yang dia pinjam. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Artinya tugas yang diberikan kepada mereka, baik itu tugas seperti PR atau tugas kelompok atau tugas mandiri, mereka melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Kemudian mencintai kebersihan dan kerapian kelas. Di sini adalah salah satu yang harus kita tanamkan kepada siswa, karena kebiasaan di kelas kita itu anak-anak itu biasanya buang sampah di dalam laci. Kemudian tanpa sengaja mereka merobek kertas dan membuangnya tidak ke tong sampah. Jadi mereka sepakat dengan mencintai kebersihan dan kerapian kelas. Kemudian nomor 6, belajar senang dan hati nyaman. Artinya beban mereka ketika mereka belajar yang ada di rumah. Misalnya mereka ada masalah di rumah, tidak dikasih jajan misalkan, atau tertinggal uang jajannya di rumah. Nah, di saat itu masalah yang uang jajan tadi ketika pelajaran dimulai tidak mereka pikirkan. Kemudian urusan di rumah, tinggal di rumah, masuk ke pintu kelas, mulai pelajaran kelas 5. Jadi mereka fokus dengan pelajaran dan belajar dengan hati yang senang dan nyaman. Kemudian datang tepat waktu. Di sini komitmennya adalah siswa datang tepat waktu, yaitu jam 7 lewat 15 menit paling lama. Seandainya ada yang melanggar, berarti mereka sudah melakukan mereka sudah melakukan kesalahan pada keyakinan kelas. Artinya mereka tidak mau mengikuti keyakinan kelas, sehingga mereka akan mendapat konsekuensinya. Kegiatan berbagi pemahaman kepada rekan sejawat.
Nah, Bapak Ibu, di sini ada kepala sekolah, saya sendiri CGP dan Ibu senior yaitu Ibu Ben. Di sini kami sebelum melakukan kegiatan dalam keyakinan kelas, saya juga bertanya kepada kepala sekolah dan meminta pendapat juga kepada teman sejawatnya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya juga merasa senang sekali karena saya mendapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Nah, ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Mayusnawati CGP Angkatan 9 Kota Sawalunto. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita masuk budaya positif, Bapak Ibu, saya akan menerangkan sedikit yaitu materi budaya positif. Makna kata disiplin. Nah, kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Setiap motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, aturan, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kebanyakan kita itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena apa? Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itulah salah satu alternatif terakhir, dan apabila itu perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kata disiplin itu sama dengan hukuman, kemudian itu tidak boleh dilakukan kecuali itu memang sangat-sangat fatal ya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Materi budaya positif yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk mencairkan suasana sedikit, bagaimana kalau kita mencobakan speaking? Saya minta nih kepada Ibu Kepala Sekolah kita. Ya, setuju Bapak Ibu? Oke, supaya tidak ngantuk ya. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Briefing dari Ibu Kepala Sekolah, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu dan teman-teman sejawat semua. Nah, baiklah, kita masuk kepada materi budaya positif, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Salah satu
satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu profil pelajar Pancasila dari mana kelas 1 sampai kelas 6 di SD kita sudah menerapkannya, bahkan mereka sudah hafal dengan lagunya. Seperti yang sering diajarkan oleh salah satu guru kita, Ibu Reni Wandari, mengajarkan lagu profil pelajar Pancasila. Silakan Bu Reni berdiri sebentar untuk membacakan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mencairkan suasana pada kali ini ya, kita coba menyanyikan lagu tentang profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Kita mulai sama-sama ya Bapak Ibu. Siap ya. Tua gapat pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berteman dengan doa, gotong royong mandiri, keyakinan bermoral kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berteman dengan doa, gotong royong mandiri, keyakinan bermoral kritis. Terima kasih Bu Reni. Bapak Ibu, seperti yang sudah diketahui, bagi Bapak Ibu dan SD sudah SD 17 sudah mengenal Bu Reni. Tetapi yang teman-teman yang ada di sini masih ingin mengenal Bu Reni, yaitu Ibu Reni adalah salah satu yang favorit oleh peserta didik, karena Bu Reni aktif di dalam pramuka. Kemudian Bu Reni juga pernah keliling ya ke Cibuburan. Untuk itu kita minta sedikit dari Bu Reni kesan-kesan yang ada dapat di Cibubur. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya, yaitu ketika saya pergi ke Cibubur dalam rangka Karang Pamitran Nasional yang diadakan oleh Kuartir Cabang Kota Sawalunto. Di sana mulai dari Sabang sampai Merauke, kita tidak tahu dengan teman-teman kita semua. Di sana adalah wadah bagi kita untuk saling berkolaborasi, saling bertemu dengan teman-teman semuanya. Ya, dengan beraneka ragam suku, bangsa, adat, bahasa, agama yang ada di sana, ya, dengan senang, gembira dan bahagia kita bisa bersama mengembangkan potensi, ya, menggali kemampuan yang kita punya dalam berkebinekaan tunggal ika. Mungkin hanya itu saja pengalaman saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni atas pengalamannya. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi adalah budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, itu sudah ada pada sekolah kita, yaitu kepada Ibu Reni. Kebetulan Ibu Reni juga adalah CGP dari Angkatan 9 Kota Sawalunto. Nah, sekarang kita masuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Materi budaya positif. Nah, ada 3 laku, 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama
atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini kita jabarkan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang dimaksud di sini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman, namun ketidaknyamanan, akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak mau melakukannya. Kemudian di sini yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini yang dimaksud adalah orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dengan motivasi imbalan akan bertanya apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya adalah motivasi ini akan bertanya apakah menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya, dan mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka, meyakini dan menghargai. Mereka melakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat eksternal bukan eksternal. Berarti dari diri sendiri bukan dari diri orang lain. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang dikatakan hukuman adalah suatu sifat satu arah dari pihak guru yang memberikan kepada murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melihat suatu kesepakatan. Arti kata di sini, guru sebelum atau sesudah menghukum murid itu hanya kepada dirinya sendiri. Dia tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh siswa. Dia meyakini bahwa itu benar. Berarti sifatnya adalah hukuman. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini adalah suatu rencana atau yang sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Intinya apabila konsekuensi itu bedanya sangat tipis dengan hukuman. Kalau hukuman diberikan ketika seseorang penghukum itu merasa bahwa itu benar menurut dia. Sementara kalau konsekuensi adalah yang sudah kita lakukan mengadakan kesepakatan, kemudian dia langgar, maka kita sepakat untuk memberikan dia konsekuensi. Kemudian restitusi adalah proses mendapat kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian melalui pendekatan restitusi, ketika murid bersalah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri. Di sini ada contoh hukuman atau konsekuensi.
dan Ibu menyuruh siswa untuk mencatat. Berarti kita melakukan melakukan hukuman. Melakukan berarti dia melakukan fisik ya, berarti termasuk hukuman. Kemudian contoh yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Berarti lari juga melakukan hukuman. Kemudian membersihkan coret-coretan yang ada di papan tulis. Nah, ini termasuk suatu konsekuensi karena sudah mungkin dalam keyakinan kelas sudah disepakati. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berarti ini termasuk ke dalam hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Nah, berarti dia mengerjakan pekerjaan teman, dia ambil, kemudian dia coret-coret sehingga dia harus menggantinya. Itu termasuk konsekuensi karena perbuatannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, ini ada salah satu contoh. Misalnya pada hari Sabtu siswa kita memakai pakaian pramuka lengkap, kemudian ada salah satu dari murid tidak memakai misalnya kaos kaki, sehingga kita memanggil murid tersebut dan menyuruhnya membuka kaos kaki, dan sehingga dia tidak memakai kaos kaki lagi. Berarti ini termasuk ke dalam suatu hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti itu ada perbuatan yang tidak disengaja. Berarti konsekuensi termasuk ke sana dia konsekuensinya ya Bapak Ibu ya, berarti tidak termasuk ke dalam hukuman. Nah, penghargaan atau menghukum. Penghargaan disebut juga dengan menghukum atau menghukum. Mereka tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ini contohnya seperti ada di kelas-kelas. Biasanya setiap pembagian rapor pada kurikulum 13 ada sebagian sekolah yang membuat ranking sehingga anak yang sudah terbiasa mendapat ranking atau juara, dia di kelas yang lebih tinggi tidak mendapatkan ranking, maka dia akan merasa tidak nyaman. Mereka akan merasa minder dengan temannya, sehingga akan merasa dihukum. Kemudian yang kedua, memberi penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam menjaga waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kemudian masuk yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, kita masuk kembali keyakinan kelas. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, itu pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan di kelas atau sekolah salah satunya adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, yaitu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, berarti itu dari diri anak sendiri ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingatkan dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya salah satu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, sebelum pembentukan keyakinan kelas, kita harapkan hal ini yang kita tanamkan dulu di dalam kelas sehingga semuanya sudah bisa berkomitmen dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yaitu satu, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk
di dalam kelas. Seperti yang sudah kita gambarkan tadi, saat siswa akan membuat keyakinan kelas, mereka kita berikan kertas untuk menuliskan apa yang ada pada diri mereka. Kemudian barulah kita buat kesepakatan secara bersama dari yang sudah mereka tuliskan tadi. Jadi tidak perlu seluruhnya ya Bapak Ibu dibuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian di sini mencatat semua masukan-masukan. Nah, tugas kita sebagai guru, kita menerima masukan apa saja dari siswa itu. Kita tulis di papan tulis. Setelah kita menulis di papan tulis, nanti baru kita kumpulkan hasilnya. Nah, ketiga adalah susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Nah, yang seperti yang pertama tadi kita berikan dia kertas, kemudian dia mencatat apa yang ada pada diri mereka menurut mereka. Kemudian setelah mencatat kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan barulah kita buat kesepakatan. Kemudian gantilah. Nah, di sini boleh diganti ya Bapak Ibu ya. Kalimat positif, kalimat-kalimat negatif dijadi ke arah yang lebih positif. Contohnya, kalimat negatifnya berlari di kelas atau koridor. Intinya salah satu siswa ada yang membuat kalimat begini, berlari di kelas atau koridor. Nah, jadi kita ganti kalimat tersebut menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Nah, itu salah satu kalimat positif. Nah, ini tata cara pembentukan dari keyakinan kelas. Setelah mereka menulis, mereka menempel. Nah, barulah nanti kemudian kita ambil dari keyakinan kelas beberapa buah. Nah, di sini kita tinjau ulang lagi apa saja keyakinan kelas kita secara bersama. Itu seharusnya setelah beberapa peraturan disatukan menjadi suatu beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Nah, dari sekian banyak yang sudah ditulis siswa, kita boleh ambil beberapa bagian saja. Jadi tidak perlu seluruhnya Bapak Ibu untuk dibuat ke dalam keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas itu dibuat, maka semua warga kelas harus meninjau ulang dan menyetujui. Nah, disinilah Bapak Ibu, kalau ada nanti yang melanggar, kita bisa memberikan konsekuensinya. Kemudian keyakinan kelas ini selanjutnya bisa dilekatkan di dinding, ditempel ya Bapak Ibu. Setelah ditulis, kemudian jangan lupa diberi tanda tangan oleh seluruh peserta didik, termasuk guru. Guru juga ada ikut dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah disepakati. Salah nomor 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa senang. Kalau mereka senang, artinya mereka sudah bahagia sehingga mereka nyaman untuk berada di kelas. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Tugas apa? Apakah itu membuat pojok literasi, apakah itu membuat tugas kelompok, atau tugas-tugas saya yang sudah diberikan oleh guru kelasnya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini yang dimaksud adalah setiap anggota kelas tidak boleh berkata-kata yang menyakiti perasaan temannya. Nah, di sini bisa dimasukkan ke dalam kata hormat, bekerja, dan terima serta dimiliki. Contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang yang dimiliki. Barang mereka miliki berarti kita wajib menghormati. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, misalnya kerja kelompok atau dalam kelas itu membuat suatu pojok literasi. Kemudian dia merasa diterima dan memiliki. Artinya kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Itu disebut dengan kolaborasi di dalam kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan manusia
manusia dan ada itu 5, yaitu kebutuhan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan serta kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia saya jabarkan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kita sebagai manusia kalau tidak memiliki rumah, tentu tidak ada tempat kita berlindung dari panas, teriknya matahari, dan dinginnya udara malam. Jadi rumah adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia, termasuk kesehatan dan makanan. Karena makanan merupakan adalah salah satu sumber energi. Nah, Bapak Ibu, seandainya kita tidak ada makanan, apakah sanggup kita untuk bertahan hidup? Nah, iya, kata Bapak lain tapi sebentar. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Nah, kalau tidak ada makanan bisa tidak Bapak Ibu bertahan? Tidak, berarti itu adalah salah satu kebutuhan dari kita. Nah, yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikut adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Sama seperti kita di sekolah ini, kita saling bekerja sama, saling merasa menghargai satu dengan yang lain, sehingga kita merasa senang dalam SDN 17 Pasar Baru Durian. Nah, yang ketiga adalah penguasaan. Di sini adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan dan mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Seperti yang kita lihat tadi, seperti Bu Reni, yaitu ada pengakuan dari kita bahwa Bu Reni ada kelebihan dari diri kita, yaitu kelebihannya dalam bidang seni. Nah, Bu Reni memang di SD 17 ini sangat banyak sekali prestasi yang sudah dia raih. Nah, kita maksud di sini adalah kebebasan. Kebutuhan untuk kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain, dan senang mencoba hal baru dengan menarik. Kemudian kita contohkan di sini siswa SD yang kelas 5 atau kelas 6 situ sudah mencoba, dia merasa kebebasannya, tapi pada hal yang positif. Saya pernah melihat atau bertanya langsung itu pada sekolah saya yang sudah lama, banyak anak-anak kami di sana kelas 5 dan kelas 6 sudah belajar merokok. Nah, itu adalah dia merasa bebas, dia merasa sudah besar. Jadi mereka tidak merasa seperti anak-anak lagi, jadi dia ingin melihat identitas dirinya. Tetapi itu adalah suatu hal yang tidak patut untuk dicontoh oleh anak-anak sekolah lainnya. Nah, di sana kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan membayangkan hidup tanpa adanya kesusahan dan adanya kesedihan. Mereka selalu merasa senang, bahagia, happy. Itu biasanya dialami oleh anak-anak kita yang biasanya anak TK yang masuk ke kelas 1 SD. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh sebuah kasus. Saya akan mencoba membacakannya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci kepada Bu Reni, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apakah yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti itu, bila Anda berada dalam posisi Bu Reni,
dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besoknya ketika Dinda datang ke sekolah? Di sana, Bu. Nah, bisakah salah seorang dari teman saya untuk memecahkan kasus dari Dinda ini? Marilah. Iya, dari bawah aja saya. Oke. Baik, ini masuk pada khusus ya. Di sini mungkin Dinda sewaktu di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu, ya. Mungkin dia benci pada Ibu Rani yang telah memarahi atau menegurnya. Terus pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi. Jawaban dari Dinda ini, Ibu guru bilang, aku tak boleh bersenandung ketika mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tak ada suara. Kebutuhan yang ada di sana, itunya merupakan adalah kebutuhan kesenangan. 2. Ibu guru tak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kebutuhan yang ada di sana dari berupa kalimat itu yaitunya kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, aku bosan. Masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Nah, kebutuhan di sana yaitunya kebebasan. Ingin merasa bebas dia dalam lokal, dalam kelas. Yang keempat, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku ke depan kelas. Itu kebutuhan yang ada di sana, yaitu penguasaan. Penguasaan. Itu adalah bagaimana pemecahan kasusnya. Terima kasih Bapak Hengki. Nah, kasus seperti Dinda ini sangat mengharapkan sekali itu adanya kebutuhan kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan penguasaan. Jadi mereka ingin seperti yang sudah kita katakan tadi, memiliki rasa kesenangan, kebebasan, rasa diterima dan penguasaan. Dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran prestasi dari semua yang Anda inginkan. Jadi di sini bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apapun yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Yaitu yang sini adalah kebutuhan yang 5 tadi. Kemudian Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto. Jadi di sini Dr. William ini menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja. Yang ini benar-benar terbaik dalam hidup Anda, membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Posisi kontrol. Ini yang kelima, posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang dibutuhkan adalah yang pertama, meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Mereka selama ini apakah telah efektif, apakah berpusat atau memerdekakan dan memandirikan murid. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan seorang guru. Apa saja
orang itu. Yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum adalah seorang penghukum bisa menghukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menerapkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi menghukum akan berkata, contoh kalimat yang diucapkan guru adalah patuhi aturan saya, awas. Berarti itu sudah bentuk kata penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Setelah itu selalu pasti. Yang terakhir selalu selesai tugas kamu. Berarti itulah salah satu contoh dalam menghukum. Nah di sini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dirinya sendiri. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa takut, nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang biasa keluar dari guru ini adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah kemudian di sini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak bahagia dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman, yaitu mengontrol murid melalui persuasi positif. Teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi ini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik, humor, dan mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Kemudian, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu membereskannya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Saya pikir bapak ibu dan teman saya merasa dikecewakan karena dia selama ini menganggap gurunya adalah sebagai teman. Kemudian pemantau. Di sini adalah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pendidik pribadi dengan murid. Sebagai orang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pemantau contohnya adalah: 1. Peraturannya apa? 2. Apa yang telah kamu lakukan? 3. Sanksi atau konsekuensinya sudah kita sepakati. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini posisi manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Setiap orang manajer akan memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian kita jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi kedua tersebut diperlukan. Nah di sini posisi manajer sangat dibutuhkan di sekolah karena dia bisa memberikan masukan-masukan kepada siswa, sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa mereka akan berinisiatif untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Seorang manajer akan berkata, 1. Apa yang akan kita yakini? Kembali meyakini kelas. 2. Apakah kamu meyakininya? 3. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk
memperbaiki hal ini. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini adalah percakapan antara manajer dan siswa. Di sini ada 2 orang percakapan, yaitu guru dan Adi. Guru akan bertanya kepada Adi, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kemudian siswa yang bernama Adi akan menjawab, tahu Pak, jam 7. Kemudian guru bertanya lagi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kemudian Adi akan menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kemudian guru balik bertanya, baik, itu bisa kamu lakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi akan menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Kemudian guru akan menjawab, baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, itu adalah percakapan seorang manajer, guru dengan siswanya yang bisa memberi motivasi kepada peserta didik tersebut. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol yang kita lakukan di sini adalah dalam menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian tindakannya adalah semua perilaku yang mempunyai alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal adalah motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi. Yang pertama kita sudah mengenal itu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang ketiga, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian keyakinan apa yang telah kita sepakati. Dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan? Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya berikan kepada aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Nah, sekarang saya beri umpan balik kepada Bapak Ibu. Saya mohonkan untuk menambah wawasan saya tentang refleksi yang telah saya berikan tadi. Ya, terima kasih kepada Bu Mai. Saya mencoba bagaimana yang saya dengar tadi dari awal pemaparan yang disampaikan oleh Bu Mai. Mungkin ada beberapa hal, mungkin suatu pertanyaan, tanggapan, ataupun masukan. Yang pertama, ini tentang motivasi atau dorongan, semangat. Di situ yang berpengaruh di sana faktor intrinsik dan intrinsik. Nah, jadi nampak sama saya mungkin intrinsik aja yang berpengaruh. Di situ ada ekstrinsik juga. Ada internal, ada eksternal. Saya tambahkan juga lagi. Karena ada waktu saya kuliah mungkin ada namanya mata kuliahnya psikologi. Nah, psikologi olahraga namanya. Nah, di situ mungkin faktor motivasi ini termasuk pada psikologi manusia. Karena ini adalah dorongan, faktor pengaruh yang akan menimpa, yang akan mempengaruhi manusia. Nah, di situ tadinya mungkin yang saya dengar, yang saya lihat, yang berpengaruh adalah intrinsik, mungkin internal, tapi
faktor yang mempengaruhi manusia itu yang saya pelajari, yang saya tahu ada dua, internal, eksternal, anxiety, dari dalam dirinya, dari luar dirinya. Nah, dari luar misalkan itu saling berkaitan, saling berhubungan antara dari dalam diri manusia dan luar manusia. Contohnya dari luar, orang tua, mungkin dari kita bawa ke peserta didik kita, mungkin faktor dorongan, semangat dari anak-anak kita, mungkin dari gurunya, pasti ada. Terus ada dari orang tua, itu faktor dari luar. Nah, yang akan menumbuhkan bagaimana semangatnya muncul. Nah, jadi ibaratnya di sini mungkin saya menambahkan atau menanggapi, tidak bertanya, ya Bu, ya mungkin ini pendapat saya, karena motivasi ini tidak hanya dalam diri seseorang itu yang akan mempengaruhi, tapi faktor dalam eksternalnya, extrinsicnya, anxiety-nya itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Saya contohkan di olahraga. Misalkan orang main bola, nah, mungkin ada orang tuanya menonton, pacarnya menonton. Nah, itu akan menumbuhkan suatu yang tak terduga bagi kita. Nah, dorongan, karena motivasi itu adalah dorongan. Nah, mungkin itu hanya masuk apa saja tanggapan saya menanggapi sedikit yang saya tahu. Mungkin itu yang saya tahu aja, Bu. Yang kedua, ini masalah yang beda-beda tipis ya, Bu. Yang pertama hukuman, yang kedua adalah konsekuensi. Saya lihat dan saya dengar tadi bagaimana hukuman ini sama konsekuensi ini tidak ada perbedaan sama sekali, hanya sedikit, tidak jauh betul perbedaan. Yang saya bertanya, mungkin saya tahu sudah nampak tadi, hukuman tanpa kesepakatan, konsekuensi berupa kesepakatan. Yang saya tanyakan, boleh enggak di sekolah hukuman ini yang diberikan? Itu aja, Bu. Mungkin dari Bapak, dari Ibu-ibu semuanya, Bu Kepala atau Majelis Guru semuanya bisa menjawab dari yang saya sampaikan. Apakah hukuman ini bisa diberikan kepada anak? Kalau konsekuensi kan sudah tahu anak itu. Ya Bu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi tentang yang dia diberikan Bapak Edi tadi. Saya sangat berterima kasih. Itu ya, di sini ada tadi katanya yang dari eksternal dan internal itu. Yang kita bahas di sini tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah kalau yang disebut memang benar yang Bapak katakan tadi itu, kita tidak lepas dari diri kita dan orang lain. Misalnya dukungan yang didapat itu adalah dari pihak luar selain dari diri kita sendiri. Tetapi dalam budaya membuat keyakinan kelas ini, budaya positif itu biasanya yang kita utamakan di dalam lingkungan kelas kita terlebih dahulu, dan itu ada pada diri anak kita yang akan nantinya mereka terapkan di dalam kelas. Mungkin itu tambahan dari saya. Kemudian tentang pertanyaan Bapak tadi yang kedua, budaya positif Bapak tentang hukuman dan hukuman bisa diberikan ke sekolah. Untuk bisa tidak kita berikan di sekolah. Untuk lebih jelasnya, saya ingin meminta jawaban dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Bu Maya. Langsung saja, sangat luar biasa tadi paparan dari Bu Maya yang telah menyampaikan tentang budaya positif dan sudah memberi ilmu kepada kita seperti masukan dari
selain dari lingkungan sekolah. Tapi sesuai materi Ibu Kumain tadi, budaya positif itu gunanya kita membuat kesepakatan kelas dalam kelas untuk murid-murid kita dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan adanya nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di kelas melalui keyakinan kelas, itu perlu kita berkolaborasi nantinya. Itu dengan pihak sekolah, dengan orang tua, dengan komite. Sehingga apa yang kita tuju untuk kelas kita masing-masing, untuk siswa kita akan tercapai. Kemudian yang pertanyaan PNT tadi tentang hukuman. Kalau kita lihat posisi kontrol kita sebagai 5 tadi sebagai guru, kita lihat kita di bagian mananya. Dari 5 posisi kontrol yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Mai, kita berada di posisi yang mana seharusnya. Dari 5 posisi kontrol tadi kita harus berada di posisi kelima, itu sebagai manajer. Nah, jadi untuk kita sebagai posisi kontrol penghukum dan yang lainnya itu tidak bisa kita berikan untuk murid-murid kita. Bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Ya, dengan kita memahami apa posisi kontrol tersebut dan menanamkan budaya positif yang sudah kita terapkan bersama, mulai dari diri kita, siswa kita, dan menanamkan keyakinan-keyakinan kelas melalui nilai-nilai kebajikan atau budaya positif untuk sekolah dan murid kita nanti. Mungkin itu aja tambahan Bu Mai. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari kepala sekolah. Jadi kita di sini sebagai pendidik harusnya menjadi seorang manajer. Jadi kalau pada pembelajaran kurikulum mereka itu tidak ada dengan kata hukum. Nah, mungkin itu Bapak Hengki penjelasan dari kepala sekolah. Selanjutnya masih adakah pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini? Dari paparan materi saya tadi, saya bisa menyimpulkan yang pertama, budaya positif haruslah diterapkan di sekolah, kemudian dapat menambah siswa kita selalu berbuat ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian dalam keyakinan kelas mudah-mudahan bisa diterapkan dengan kesepakatan guru dan siswa. Dan saya mengharapkan sekali dapat diterapkan di sekolah SD Negeri 17 Pasar Baru yang kita cintai ini. Itulah kesimpulan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.